Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat rahmat kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat sehat, dan yang saat ini sedang dicoba sakit oleh Allah. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan, kesehatan, kewarasan, keberkahan bagi Anda semuanya. Dan yang sekarang oleh Allah diberikan karunia sehat, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kewarasan, kesuksesan, keberhasilan, dan keberkahan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang sengaja saya kasih judul positif tanda tanya Kenapa judulnya positif tanda tanya? Nah, buat teman-teman yang baru datang silakan ya. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Majalengka, ada yang dari Bandung, silakan. Ini karena penting banget, saya akan jelaskan dulu judulnya, kenapa sambil nunggu teman-teman nanti setelah sampai 90 ya atau 100. Nah, alhamdulillah mamaku datang, doakan ya mudah-mudahan sukses, lancar, berhasil dan barokah. Dapat ilham yang baik. Loh, malah turun lagi. Ayo. Naik lagi nanti ya, saya jelaskan ya kenapa judulnya kok positif tanda tanya Nah, langsung saja ya. Kenapa judulnya kok positif tanda tanya? Karena memang saat ini itu kata positif itu bias ya. Dulu itu orang itu kalau dengar kata positif itu selalu identik dengan yang baik-baik saja Oh, positif Termasuk kalau kita tanya sama temen yang habis nikah, gimana istrimu? Alhamdulillah sudah positif Kalau zaman dulu kata positif itu berarti, alhamdulillah berarti istri kamu hamil Tapi kalau sekarang ketika kita tanya, gimana kabarmu? Waduh, aku positif. Nah, ini tanda tanya Positif ini apakah positif yang benar-benar baik ataukah positif yang di situ dihindari orang saat ini? Apa itu? Positif COVID Jadi sekarang orang ngomong itu serba salah Ketika kita bicara tentang positif wah positif apa ini? Seperti misalnya saya ngomong, ayolah kita bicara yang positif-positif aja. Ini sudah orang itu kadang-kadang pikirannya itu sudah kemana-mana, apalagi yang sudah pernah benar-benar positif Waduh positif, kok kita mesti ngomongin yang positif. Dan sekarang kata negatif itu justru banyak dicari orang. Iya Pak ya? Dulu orang menghindari kata negatif dengar kata, wah aku negatif. Dulu orang menghindari itu. Sekarang orang berburu dengan yang namanya negatif khususnya negatif COVID Nah, pada kesempatan kali ini sengaja saya akan membagi 3 pokok bahasan Yang pertama bagi Anda yang sehat, yang kedua bagi Anda yang dicoba saat ini positif COVID, yang ketiga yang saat ini Anda dicoba oleh Allah untuk isoman isolasi mandiri Karena yang isolasi mandiri itu bisa jadi dia benar-benar terpapar COVID atau mungkin dia menjaga dirinya karena mungkin pernah bersinggungan dengan orang yang COVID. Oke. Bagi Anda yang sehat dulu perlu kita pahami bersama bahwa saat ini ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah itu merupakan anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Sekarang ini nikmat yang paling banyak dicari itu apa? Sehat Sehat. Sehat itu sudah nomor 1 dulu Ketika orang sudah di situ dalam kondisi sakit sekarang ini, sudah pikirannya kemana-mana. Mesti akan kemana-mana. Baru masuk angin aja, baru batuk, baru pilek pikirannya udah kemana-mana. Panas, dulu itu hal yang biasa. Sekarang panas, walah itu sudah luar biasa Deg-degannya sudah Masya Allah Nah, ketika kita sekarang ini sehat, mari kita syukuri nikmat sehat itu dengan cara bagaimana? Polkan betul kenikmatan ini. Manfaatkan betul kenikmatan ini. Jangan sampai nanti kita nyesel ketika kita kondisi sehat, tidak kita maksimalkan betul-betul kegiatan atau waktu kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Baru ketika sakit kita kemudian ingat, wah iya ya, aku tahu kemarin waktu pas sehat aku gini. Ya Allah, besok kalau saya sehat nanti saya akan gini Itu yang saya alami dulu ketika saya 30 hari isolasi mandiri. 30 hari Saya bisa ngomong kayak gini ya. Saya disclaimer dulu, saya bukan dokter di sini. Saya bukan akan menjelaskan sebagai seorang psikolog ahli kejiwaan di sini, enggak. Saya akan menjelaskan apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya lihat dari orang-orang terdekat saya, apa yang pernah saya rasakan, ini yang akan saya ceritakan Jadi saya buat disclaimer dulu di sini, saya bukan dokter di sini. Kalaupun di sini ada dokter, ya misalnya tidak setuju dengan pendapat saya, nanti bisa silahkan disampaikan Nah,
Manfaatkan dulu kesehatan ini. Seperti yang sering saya ulangi lagi ya, cara memanfaatkan waktu kita itu adalah ketika kita mau melakukan suatu aktivitas. Ingat-ingat, perhatikan, aktivitas yang saya lakukan ini nanti bermanfaat atau enggak. Caranya tahu kamu itu bermanfaat atau enggak adalah apa yang kamu lakukan ini setidaknya gitu ya, mengandung 3 hal. Atau kalau enggak bisa ketiga-tiganya, mengandung salah satu dari 3 hal ini. Apa itu? Apapun yang kamu lakukan, paling tidak yang pertama itu bisa mendatangkan pahala. Coba kamu melakukan apa ini gitu ya. Kira-kira bisa mendatangkan pahala enggak? Terus yang kedua, apapun yang kamu lakukan itu bisa mendatangkan ilmu. Ketika kamu melakukan segala sesuatu, termasuk kita saat ini gitu ya, live IG seperti ini, bisa mendatangkan manfaat ilmu enggak? Yang ketiga, apapun yang kamu lakukan bisa mendatangkan rezeki gitu ya. Kalau kamu sekiranya ini ya, tidak memenuhi salah satu dari 3 hal ini, kok ya tidak bisa mendatangkan pahala, kok ya tidak bisa mendatangkan ilmu, kok ya tidak bisa mendatangkan rezeki, berarti kegiatanmu itu sia-sia, berarti kegiatanmu itu tidak bermanfaat. Paling tidak salah satu dari 3 hal inilah. Kalau tidak mendatangkan pahala, yang mendatangkan ilmu, yang mendatangkan rezeki, syukur-syukur ketiga-tiganya itu, gitu ya. Itu buat kamu yang saat ini kondisinya benar-benar sehat, dimanfaatkan betul dan dijaga betul. Yang kedua adalah, saat ini ibaratnya kita ini sedang berperang lawan virus corona. Yang sayangnya gitu ya, lawan kita ini tidak kelihatan, jumlahnya sangat banyak. Dan kita tidak tahu lawan kita ini posisinya di mana gitu ya. Tapi sebenarnya kita sudah dikasih tahu oleh para pakar-pakar kesehatan gitu ya. Dikasih tahu senjata-senjata apa yang mesti kita miliki untuk menghadapi lawan-lawan itu. Ya, saya meminjam istilahnya adik saya kemarin ketika membuat status gitu ya, ketika membuat story gitu ya, bahwa saat ini kita sedang berperang. Yang namanya orang perang itu mesti punya senjata gitu ya. Yang namanya senjata itu ada senjata untuk menyerang, ada senjata untuk bertahan. Ibaratnya ada pedang, ada tameng. Nah sekarang pedangnya apa? Pedangnya itu doa. Doa itu pedangnya orang iman gitu loh ya. Ini untuk menyerang virus itu kita pakai doa. Untuk menahan serangan itu juga bisa menangkisnya dengan pedang doa. Terus tamengnya apa? Ya tamengnya salah satunya dengan protokol kesehatan nih, pakai masker gitu ya. Pakai masker, menjalankan 5M gitu ya, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk pertahanan kita gitu loh. Nah kalau kita perang ya, salah satunya ini tidak ada, ya berarti kita lemah. Kita perang cuma pakai pedang aja tapi tidak ada pertahanannya gitu ya. Ya kita bisa terluka gitu loh. Kita perang cuma bertahan tok, tidak pakai menyerang, ya lama-lama ya terluka gitu loh. Artinya mesti balance antara ikhtiar sama doa ya. Itu mesti balance gitu loh. Jangan sampai kamu cuma doa tok tapi tidak ada ikhtiar. Jangan sampai kamu cuma ikhtiar tok tapi tidak pakai doa. Ya sama aja gitu loh. Mesti kuat semuanya. Ya, mesti kuat semuanya. Pertahanannya kuat. Kemudian di situ nyerangnya juga kuat. Pakai apa? Doa. Termasuk juga sepertiga malam. Loh, doa sepertiga malam, orang yang bangun sepertiga malam itu salah satunya keutamaannya apa? Terhindar dari penyakit. Itu manfaatkan, bangun sepertiga malam gitu ya. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Jadi manfaatkan betul kondisi sehatmu ini gitu ya. Untuk benar-benar mendekat kepada Allah. Syukuri betul gitu loh. Syukur itu lisannya ya alhamdulillahirabbil alamin, secara perbuatannya tunjukkan betul ya Allah saya bersyukur dikasih kesehatan ini gitu ya. Nah, adapun kok kamu sudah berusaha ya pertahanannya kuat ya, ternyata kamu nyerangnya juga kuat, kok ya masih kebobolan gitu ya. Kok ya masih kebobolan terus bagaimana? Ya itu sudah qadar, kamu sudah usaha. Ibarat sekarang kamu lagi nonton Euro, nonton sepak bola gitu ya. Lah kok sudah nyerang terus itu loh, klub kebanggaanmu ya, negara jagoanmu sudah nyerang terus. Lah kok tapi kok pertahanannya juga sudah kuat, tapi kok ternyata ya masih kalah lewat adu penalti misalnya, kalah bejan gitu misalnya gitu ya. Ya sudah gitu, memang ketentuannya seperti itu, tapi kan kalahnya dengan terhormat gitu loh. Kalahnya dengan terhormat. Ketika kamu sudah usaha maksimal, kok masih kena penyakit COVID, ya setidaknya kamu itu merasa, ya sudah, saya sudah usaha, tapi Allah berkehendak seperti ini. Orang tidak akan mengatakan, nah syukur itu kan dia dari dulu tidak pernah prokes itu, akhirnya sekarang kena itu. Itu dia dari dulu kan meragu-ragukan, akhirnya sekarang kena. Itulah komentar orang. Tapi kalau orang yang sudah biasa tertib gimana? Itu padahal sudah tertib prokes loh ya, tapi kok ya masih kena gitu loh. Setidaknya orang ada penghargaan, Masya Allah luar biasa ya, berarti kita harus lebih usaha ikhtiar lagi dong gitu ya. Itu sebagai gambarannya gitu ya. Jadi ayo kita pertahanannya ya kuat, serangannya juga kuat gitu loh.
Termasuk Anda yang saat ini dicoba isolasi mandiri atau dicoba positif COVID gitu ya. Jangan putus asa, jangan nyerah gitu loh. Saya merasakan betul ketika itu ya, ketika karantina 30 hari bayangkan. Dan saya bukannya sekedar karantina tok, enggak. Tapi bagaimana? Saya karantina, posisi ayah saya saat itu ada di ruang isolasi. Adik saya juga ada di ruang isolasi. Kebetulan mama saya juga dikodar sakit, tapi bukan karena positif COVID, tapi karena di situ capek, kemudian pikiran karena keluarganya pada sakit gitu ya. Saya di rumah enggak bisa ngapa-ngapain, cuma dapat kabar, ini Abi gini, ini Faiz gini gitu ya. Bayangkan, saya di rumah, saya tidak bisa kemana-mana, tapi dapat kabar saat itu orang tua saya gini gitu, adik saya gini gitu loh. Belum lagi saat itu benar-benar berat. Dulu waktu ada yang positif COVID, diumumkan di koran, siapa namanya itu diumumkan di koran. Ya. Sekarang enggak, dulu diumumkan, ini COVID. Saya pernah tanya, kenapa namanya diumumkan? Katanya nanti untuk tracing ya, tracking. Dulu pernah kontak dengan siapa aja, barangkali pernah kontak dengan Mas Akmal, barangkali pernah kontak dengan si A, dengan si B, biar dia tahu gitu loh. Ya kan? Dulu diumumkan, sampai itu di toa masjid, samping rumah itu diumumkan, Bapak, Ibu, perhatian, ini warga kita ada yang terkena atau positif COVID gitu loh. Dan itu kamar saya di depan, saya dengar itu pengumuman, belum lagi saya lihat di balik jendela, di depan rumah saya dipalang pakai bambu gitu ya. Begitu banyaknya bambu, di lockdown gitu loh, Masya Allah. Orang pada menjauhi, orang pada panik gitu loh. Zaman dulu sampai seperti itu beratnya. Belum lagi saya ketika malam hari sampai badan saya menggigil. Kenapa? Saya dengar ya suara notifikasi handphone itu, menggigil badan saya. Karena begitu dengar notifikasi handphone, ada teman yang meninggal, ada orang terdekat yang meninggal gitu ya. Belum lagi nanti berita-berita yang begitu banyak. Kemudian adik saya yang hubungi saya masih was-was, nanti kondisi orang tua saya gimana di rumah sakit. Itu sampai saya tuh trauma dengar notifikasi handphone ya, notifikasi WA apalagi, sampai pernah saya ganti notifikasi WA saya. Itu ya. Jadi dulu beratnya seperti itu. Tapi kemudian saya belajar waktu itu. Saya sempat down, saya sempat benar-benar dalam kondisi yang lemah. Tapi kemudian saya berpikir, saya baru 20-an hari waktu itu. Terus saya diingatkan sama Allah, Akmal kamu baru 20 hari. Dulu Nabi Yunus berapa lama di dalam perut ikan paus itu ya, di karantina di situ. Dulu Nabi Yusuf berapa lama, berapa tahun di penjara padahal dia tidak salah, di karantina sama Allah di situ gitu ya. Itu sebagai gambaran, Masya Allah, ternyata apa yang saya alami saat ini belum seberapa. Yang kedua saya berpikir husnudzon billah, buat Anda yang saat ini isolasi mandiri gitu ya, atau isolasi entah itu di rumah, entah itu di rumah sakit, entah itu di tempat manapun yang disediakan oleh pemerintah. Yang mesti Anda pahami saat ini Allah lagi pengen berduaan sama kamu gitu loh. Allah pengen berduaan sama kamu. Itu yang saya rasakan betul ketika isolasi mandiri di kamar sendiri gitu ya. Yang saya di situ hanya bisa melihat anak saya itu dari jendela. Kadang-kadang anak saya itu curi-curi pandang ya, ngengok dari jendela gitu. Saya cuma ada di dalam, saya suruh minggir, nah jangan kesini, nak jangan kesini, keluar, kamu keluar, turun aja. Saya isolasi di atas, anak-anak sama istri di bawah. Ya. Saya berpikir saat itu gitu loh, Allah lagi pengen ini bahwa saya berduaan sama Allah. Jadi buat kamu yang saat ini lagi isolasi mandiri ya, Mas Lukman Triatmoko yang katanya sekarang lagi dicoba positif, mudah-mudahan segera negatif Mas. Gitu ya. Saat ini Allah lagi pengen berduaan sama kamu. Manfaatkan betul waktu itu ya untuk bermunajat kepada Allah, mentobati dosa-dosamu, mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan sama kamu gitu loh. Jadi ketika itu saya Masya Allah kayak seolah-olah ya Allah saya kok kayak deket banget ya sama engkau ya Allah. Jadi ketika kamu saat ini lagi dicoba positif COVID, bukan berarti itu hukuman buat kamu, enggak. Saya belajar ya, berulang kali saya ceritakan saya belajar. Ketika kita itu sakit, ternyata Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk bisa nemu jalannya syukur. Bukan berarti sakit itu mesti hukuman, enggak. Meskipun kita sakit, ternyata kita itu masih bisa nemu jalannya syukur. Saya pernah belajar ini dari saudara-saudara kita yang dicoba penyakit kusta atau lepra. Yang waktu itu pernah saya tanya, ya saya wawancara tentang optimisme hidup penyandang eks kusta atau lepra. Apa katanya saat itu? Mas, saya syukur saya dikasih sakit lepra. Saya tanya, loh Pak, Bapak itu dikasih sakit lepra atau kusta kok malah syukur gimana? Apa katanya? Mas, kalau saya tidak dikasih sakit lepra,
maka saya tidak akan diasingkan di sini dan saya belum tentu akan ketemu dengan hidayah, Mas. Belum tentu saya akan bisa ketemu dengan yang namanya nikmat iman. Belum tentu saya bisa dekat sama Allah, Mas. Jadi dia itu mensyukuri rasa sakit lepranya itu karena apa? Dia merasa dengan dia dikasih sakit lepra itu loh, dia bisa tambah dekat sama Allah. Dia bisa jadi tambah kuat imannya. Dia bisa merasakan nikmat hidayah itu ya lantaran dia itu dicoba sakit lepra atau kusta itu. Nah sekarang, buat kamu yang sekarang lagi dicoba positif gitu ya, seperti Mas Ahmad Dana gitu ya, dan teman-teman yang lainnya gitu loh ya. Ketika kamu lagi dicoba positif, berusaha ambil jalannya syukur. Satu, Allah pengen ngampuni dosa-dosa kita. Ya, ketika seseorang sakit lebih dari 3 hari, maka dosa-dosanya akan diampuni ketika dia itu sabar. Gitu loh. Coba pahami dulu, Allah sayang nih sama saya, itu dulu yang pertama. Ketika kamu lagi isolasi mandiri saat ini ya, lagi di rumah, lagi sakit, yang pertama, pahami dulu bahwa saat ini kamu sedang diampuni dosa-dosanya oleh Allah ketika kamu dalam kondisi sabar. Sabar. Yang kedua, saat ini Allah pengen kamu itu lebih dekat sama Allah. Artinya Allah pengen deketin kamu, makanya kamu dikasih cobaan sakit seperti ini. Biar apa? Biar kamu dekat sama Allah. Gitu loh. Biar kamu dekat sama Allah, ya kan? Biar kamu tambah syukurnya lagi sama Allah. Biar kamu ingat lagi betapa banyak ternyata nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Sekarang saatnya kamu ingat-ingat semua nikmat itu, terus kamu syukuri nikmat dari Allah itu. Jadi jangan ngeluhnya dulu yang dikedepankan gitu loh. Ketika kamu sekarang ini semakin ngeluh dengan penyakitmu, itu tidak akan mengobati sakitmu, paham ya? Tidak akan mengobati sakitmu. Tidak akan. Semakin kamu ngeluh, justru akan membuat penyakitmu itu tambah parah. Catat ini gitu. Ngeluh tidak akan menjadi obat. Tapi ketika kamu bisa nemu jalannya syukur, maka insya Allah itu bisa menjadi obat buat kamu. Bisa jadi obat buat kamu gitu ya. Coba cari jalannya syukur. Jangan ngeluh gitu ya. Tapi coba cari jalannya syukur. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Segala sesuatu itu ya, kalau kita syukuri pasti ditambah nikmatnya sama Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur, nikmat ditambah sama Allah. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmatnya Allah, hanya ngeluh dan ngeluh, yang terjadi apa? Ya sudah, tambah berat beban hidup kita ini. Bener Mas, kita kudu pinter golek dalane syukur. Harus pinter caranya mencari jalannya syukur. Yang kedua, berhusnudzon billah, berpikir yang positif gitu ya. Nah ini sekarang kita kalau ngomong positif itu serba salah gitu ya. Pokoknya berpikir yang baik-baik saja gitu loh. Karena apa? Sekarang ini ya saya perhatikan ya, saya itu sempat ada yang komplain, Mas, kenapa sih tidak pernah buat story atau status tentang mengerikannya COVID itu gitu ya. Saya sengaja tidak mau membuat itu. Kenapa? Di story WA itu sudah banyak berita-berita yang isinya menyeramkan. Berita-berita yang menakut-nakutkan. Itu sudah banyak. Banyak banget. Jadi ini ya tips buat Anda yang saat ini isolasi mandiri ataupun tidak isolasi mandiri. Semuanya aja wes. Unfollow. Terus kemudian unsubscribe gitu ya. Wes. Terus kemudian delete berita-berita yang di situ isinya membuat kalian itu ketakutan. Kalau kamu itu misalnya gitu ya, selama ini selalu dapat kiriman WA yang menakutkan gitu loh. Entah itu di grup, kalau kamu ada di grup itu, minta izin keluar dulu dari grup itu. Kalau kamu misalnya ada orang yang selalu kirim pesan personal buat ke kamu gitu ya, seseorang teman kamu mungkin misalnya ngirim pesan ke kamu yang isinya tentang berita-berita yang menakutkan gitu, sehingga membuat kamu tambah drop. Wes, kamu blok dulu sementara nomornya, enggak apa-apa. Ini dulu yang saya alami gitu. Saya pernah gitu ya. Ketika itu dapat message, dapat pesan dalam kondisi saya itu sudah isolasi mandiri di kamar. Ya, saya sudah dalam kondisi drop gitu loh. Saya dapat WA itu isinya tentang hal-hal yang berita yang menakut-nakutkan tentang COVID ini. Akhirnya saya blok nomor itu. Saya butuh ketenangan gitu ya. Ada juga yang tadinya tanya kayak Pak wartawan gitu loh ya, gimana kondisinya, sudah sehat belum? Saya diberuntung cerita sampai saya itu, ya Allah, ini saya kok malah jadi kayak diwawancarai ya sama wartawan. Akhirnya kemudian saya blok orang itu karena ujung-ujungnya apa? Kok ternyata ujung-ujungnya cuma nawarin produknya dia aja gitu ya. Ternyata yes sambil marketing gitu ya. Nah ini gitu loh. Jadi tidak masalah, blok aja lah sudah kayak gitu.
Tidak ada manfaatnya kok. Ketika kamu membaca berita-berita yang sekiranya membuat kamu jadi tambah takut gitu loh, itu justru akan memperparah diri kamu sendiri. Kenapa gitu ya? Ibnu Sina ini loh pernah mengatakan gitu, kegelisahan itu separuh penyakit. Jadi kita gelisah, ya, tahu positif, langsung drop gitu ya. Padahal tadinya ketika belum tahu kalau positif, itu tidak masalah. Begitu tahu habis di swab positif, ngedrop, ya kan? Ngedrop, gelisah dia gitu loh. Tapi ketika kamu itu tenang, sabar, ya saat ini kamu itu berusaha tenang, ya sabar, itu adalah awal dari kepulihan. Tapi kalau kamu itu sudah gelisah, itu sudah separuh penyakit. Sudah kamu gelisah, ya separuh penyakit, ditambah kamu juga lagi sedang sakit. Dan terus piye? Entek no, habis no gitu loh ya. Habis. Wes kamu batuk, gitu ya. Pilek, panas gitu loh. Wes badan sudah ibaratnya itu power itu tinggal separuh. Tambah gelisah lagi. Ya entek no gitu ya. Ya cepet ngedropnya kan gitu loh. Nah makanya mulai sekarang mending kamu dengarkan berita-berita yang benar-benar positif. Bukan soal positif COVID, tapi berita-berita yang membuat hati kamu itu senang. Hati kamu itu bersyukur gitu loh. Makanya kalau ada yang komplain sama saya bilang, saya sudah banyak baca di grup-grup itu, di story-story itu berita-berita yang menyeramkan. Giliran saya mohon izin untuk menyeimbangkan berita-berita itu dengan saya mengirim atau mengupload atau men-share video-video yang sekiranya lucu, kata-kata atau gambar-gambar yang sekiranya lucu, biar menghibur gitu ya. Biar menghibur. Karena sekarang ini kita tidak usah ditakut-takuti, semua orang sudah takut, ya. Kita tidak usah ditakut-takuti, sudah takut, gitu loh. Bener enggak? Iya sudah takut kita ini. Mau ketemu orang takut gitu ya, mau keluar takut, mau salaman takut gitu loh. Sudah takut kita ini, makanya sekarang ini saatnya kita membangun kekuatan dengan apa? Berpikir yang baik-baik gitu loh. Bukan berpikir positif, saya mau berpikir positif rada angel gitu ya. Berpikir yang baik-baik gitu loh. Berpikir yang baik-baik. Ini saya mau cerita ya, sebuah kisah yang namanya, kalau tidak salah waktu itu Nick namanya susah ya, Sitzman, ya, Nick Sitzman. Panggil saja namanya Nick gitu ya. Dia itu suatu saat terjebak di dalam storage daging, jadi tempat penyimpanan daging untuk dibekukan gitu, kayak semacam kulkas yang gede gitu ya. Oke, nanti Mbak Lulu ini akan saya jawab nanti ya. Di penyimpanan kulkas yang gede gitu loh. Nah, suatu saat ketika itu teman-temannya sudah keluar. Nah, terus kemudian si Nick ini terjebak di dalam storage itu tadi. Terjebak di dalam kulkas raksasa itu tadi. Tiba-tiba dia di dalam itu merasa menggigil kedinginan gitu ya. Sampai karena dia masih bawa catatan itu, dia menulis pesan terakhir untuk keluarganya. Bahwa dia merasa saat ini benar-benar kedinginan. Dia merasa dingin sekali di dalam situ, dan dia menyampaikan perasaan cintanya kepada keluarganya. Kemudian esok harinya, tiba-tiba si Nick ini ditemukan oleh teman-temannya, dia mati dalam keadaan mati membeku. Ya, mati membeku. Anehnya apa? Begitu dilihat, ternyata storage itu dalam keadaan mati. Alias suhu di dalam storage itu, ya di dalam ruangan itu tadi itu adalah suhunya sama dengan suhu ruangan. Jadi ibarat orang tertahan di situ, dia bisa hidup itu 3 hari lebih. Suhunya suhu ruangan, sama seperti suhu ruangan kamu ini loh, ya kurang lebih ya sekitar 20-an berapa lah sampai 30-an gitu loh ya. Artinya kan kondisi sekarang ini kan enggak masalah gitu kan ya. Tapi si Nick ini mati dalam keadaan apa? Menggigil, dalam keadaan membeku. Itu karena apa? Otaknya yang mengatakan gitu loh, dan diiyakan oleh seluruh anggota tubuhnya, kamu kedinginan nih, gitu. Kamu kedinginan, kamu ada di dalam kulkas, kamu bakal mati membeku. Gitu. Padahal kenyataannya kulkasnya itu mati. Tapi akhirnya dia bisa jadi seperti itu karena apa? Pikiran yang dia buat sendiri. Pikiran yang dia buat sendiri, itulah bahayanya gitu loh. Ketika kita berpikir, aku sakit, ya sakit bener. Aku mati. Ya innalillahi kan gitu loh ya. Gitu loh. Jadi hati-hati ketika kamu di sini menggunakan pola pikirnya, jangan ngedrop, yakin loh, bangkit gitu loh. Bangkit. Dan kamu juga enggak usah membuat teman kamu yang sekarang lagi kondisinya positif tambah wedi meneh, tambah takut lagi. Kok bisa? Ini loh penelitian ini ya. Contoh misalnya, ada seseorang ini jalan, tik gitu ya.
Terus ketemu sama temennya ngomong, kamu kok kelihatan pucat banget sih? Apa kamu sakit? Dia ngomong, enggak, aku enggak sakit. Ya, dia jalan lagi, terus ketemu lagi gitu ya, sama yang lainnya lagi. Kamu kok kelihatannya sakit? Kok kelihatannya pucat? Ya, kamu lagi enggak enak badan ya? Enggak, itu aku enggak apa-apa itu. Terus dia jalan lagi, ketemu lagi. Kamu kok kayaknya pucat banget gitu ya? Apa kamu lagi sakit? Dia mulai mikir, tadi temanku si A bilang aku sakit, si B bilang aku pucat. Apa jangan-jangan aku benar-benar pucat ya? Apa jangan-jangan aku sakit ya? Akhirnya dia tiba-tiba tuh jadi lemes sendiri. Lemes. Ngomong akhirnya ke teman-temannya, kayaknya iya aku masuk angin ini, aku kayaknya enggak enak badan. Aku tak pulang dulu ya. Jadi kata-katamu itu loh, itu bisa membuat seseorang itu jadi sakit kalau kamu asal ngomong gitu loh ya. Jadi hati-hati, apa yang kamu keluarkan, apa yang kamu share gitu ya, itu ternyata berpengaruh loh untuk seseorang itu, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Dalam kondisi sekarang ini, hati-hati loh, kamu nanti sakit loh, hati-hati loh, kamu nanti gini gitu ya. Lagi WA temennya, ini aku maaf ya, nggak jadi bisa ketemuan, aku soalnya ini lagi nggak enak badan. Loh hati-hati, ayo diminumin jahe, ayo diminumin lombok, ayo diminumin ini gitu ya. Akhirnya teman kamu stres sendiri gitu loh. Padahal dia tadinya cuma nggak enak badan karena kecapean gitu loh. Ya kan? Makanya didoakan aja. Oh, ya udah enggak apa, istirahat dulu aja. Insya Allah sehat, mudah-mudahan baik-baik aja. Ya. Jadi teman kamu tuh merasa terbombong hatinya. Tahu terbombong itu apa ya? Jadi merasa, insya Allah aku segera sehat kok gitu loh. Jadi kata-katamu itu bisa, ya dalam tanda kutip, menyihir seseorang gitu loh. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu katakan, apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat gitu ya. Jadi pilihlah yang baik-baik saja. Ya. Pilihlah yang baik-baik saja. Saya tidak akan ngomong pilihlah yang positif saja gitu ya. Tapi pilihlah yang baik-baik saja. Sekarang ngomong positif serba salah gitu ya. Pilih yang baik-baik saja. Sekiranya kamu ngikutin akun IG-nya si A misalnya. Ini beritanya kok tentang serem-serem terus sih, tentang pemakaman COVID, tentang data statistik orang yang meninggal berapa. Kok serba yang negatif-negatif ya beritanya ya. Serba yang nyerem-nyeremin ya beritanya ya. Udahlah, unfollow aja. Nggak ada manfaatnya kamu lihat kayak gitu. Saya tadi barusan diskusi sama teman saya Mas Niko gitu ya. Dia bilang sama saya juga setuju dengan apa yang dia sampaikan karena saya juga seperti itu gitu. Jadi ketika kita sekarang ini lihat berita-berita yang sekiranya seperti itu, mending dihindari aja lah. Dihindari. Loh, berarti kamu nanti tidak peduli sama COVID. Orang kalau tidak dikasih tahu bahwa COVID ini menyeramkan, menakutkan, gini nanti dia akan ngeremehkan. Enggak. Sudah ada porsinya kayak gitu. Nek kamu sudah positif, kamu sudah isoman, enggak perlu lagi baca tentang berita menyeramkan tentang COVID. Kamu sudah COVID kok. Ngapain baca lagi berita tentang COVID gitu ya. Berita berapa jumlah kematian. Anehnya, lucunya, ketika berita tentang kesembuhan di Indonesia ini sekarang meningkat, kok enggak diberitakan? Ayo, sekarang ini alhamdulillah berita kesembuhan di Indonesia ini meningkat. Jumlah yang divaksin juga meningkat, tapi tidak pernah diberitakan. Lah terus piye kapan COVID mau habis dari dunia ini, dari Indonesia ini, kalau ternyata gitu ya, orangnya tidak pernah syukur, yang disebarkan hanya berita-berita negatif saja. Kalau kamu pengen memperingatkan seseorang tentang bagaimana penggunaan prokes gitu ya, cobalah kamu fokus sama orang itu aja. Dalam artian apa? Ini orang ngeyelan soal prokes, yang kamu WA, yang kamu edukasi, orang itu aja. Jangan orang yang sakit, ya kamu kayak gitu kan. Jangan sampai orang yang lagi isolasi mandiri, ya kamu kayak gitu kan gitu loh ya. Kamu tahu, si A ini kok abai prokes. WA, japri, langsung dia gitu ya. Boy, kamu kok ndak prokes toh, ini loh bahayanya kalau sampai kamu ndak prokes tuh gini. Ayo toh, kita ini prokes ini untuk kebaikan kita sendiri, dan juga untuk kebaikan semuanya. Dan kita prokes itu dapat pahala loh ya. Dapat pahala. Jangan dikira prokes hanya sekedar prokes. Enggak, kamu dapat pahala. Yang pertama kamu ikhtiar. Jaga diri kamu sendiri. Nek kamu sehat, ibadahmu ya jadi kuat. Ibadahmu ya jadi lancar. Kegiatanmu ya jadi lancar. Yang kedua, ketika kamu pakai prokes, pakai masker ini gitu ya. Kamu itu paling enggak jaga orang lain. Beni dumura muncrat neng di gitu loh ya. Ya. Idumu tuh loh, enggak muncrat kemana-mana. Coba. Ya kan? Jadi
Cobalah pakai yang namanya masker, ya, dipakai yang betul gitu loh. Dipakai yang betul, ya, nutup hidungnya, nutup mulutnya. Jangan pakai masker tapi sambil gini atau sambil gini, ya padha wae gitu loh ya. Apalagi yang lucu lagi zaman sekarang ini saya kadang lihat ada orang nek pas wae batuk malah dibuka. Gitu ya. Waduh lah piye. Justru kamu itu nek batuk tutupen pakai masker. Bukan malah maskernya mbok buka eman-eman nek kena hidungmu dhewe. Lah kok lucu. Ya Allah gitu loh ya. Wes gitu loh. Ya, jadi buat kamu sekarang yang lagi isolasi mandiri atau sekiranya kamu ini kok gampang takut, gampang down baca berita-berita yang seperti itu, yang menakut-nakutkan seperti itu, wes sudah di-unfollow aja, di-delete aja, nggak usah dibaca, nggak usah dilihat. Kamu mending gitu ya, sugesti dirimu untuk hal-hal yang positif, gimana? Untuk hal-hal yang baik gitu loh. Sugesti dirimu untuk bisa menjadi dirimu ini lebih baik, lebih sehat, lebih seger lagi gitu loh. Ya, saya ingat pesan Om Emir gitu ya. Bagaimana kita itu yang namanya giat untuk sehat itu adalah suatu bentuk ikhtiar sama seperti ketika kita itu mencari rezeki. Jadi kesehatan itu adalah rezeki dari Allah gitu loh. Jadi ayo kita berusaha ya mengejar kesehatan ini, mempertahankan kesehatan ini sama dengan semangat kita ketika kita ngejar rezeki berupa duit gitu loh. Jadi jangan sampai kita ini ngejar yang namanya duit aja gitu ya. Sampai kita kehilangan kesehatan. Karena kesehatannya tidak pernah dijaga. Akhirnya duitmu ini ya habis. Buat apa? Buat biar kamu sehat. Kan gitu toh. Kalau kamu ini sekarang ini ngejar duit mengabaikan kesehatan, ya, akhirnya kamu sakit, duit yang sudah kamu dapat ini akhirnya ya wis hilang meneh. Buat apa? Beli obat, beli vitamin, ya toh. Kan buat bayar biaya rumah sakit gitu. Jadi harus imbang dua-duanya. Ada yang sekarang merasa, wah PPKM ini menjudakkan dunia gitu ya. Membuat PPKM ini rasanya kok kayak bener-bener sumpek gitu ya. Wes gini aja, cari jalannya syukur. Dia dibilang sumpek ya sumpek. Lah gimana enggak sumpek? Saya ini ya keluar rumah, bukan kok mau makan-makan atau foya-foya, ndak, makan-makan piye. Lah wong rumah makan aja ndak bisa ngelayani makan di tempat. Yang kedua duitnya ya wis entek kan gitu ya. Lah piye mau kerja PT Biro semua wis tutup kok, wisata ndak boleh gitu ya, umroh tutup kan gitu. Akhirnya sekarang berhemat lah gitu ya. Semoga Allah paling rezeki yang banyak barokah kan gitu. Nah, saya keluar ngapain? Saya nganter abi saya untuk ke desa ya, di luar kota di Sukoharjo karena di sana mbah sakit sehingga butuh di situ dukungan, butuh support. Ya repot, jalanan ditutup sini ditutup lewat sana gitu ya. Sampai saya punya saudara itu mau ngantarkan anaknya ke dokter ternyata ditutup sini sana sampai bingung mau lewat mana kan gitu ya. Yang kerja juga akhirnya banyak tokonya yang ditutup, para pengusaha yo bingung piye gaji karyawannya. Wes gini aja. Nek kita ngeluh, sekali lagi, ngeluh ndak akan menyelesaikan solusi. Ngeluh buat dirimu itu tambah judek, tambah loro gitu loh ya. Wes, sekarang bagaimana caranya? Ya wes lah, loske aja wes gitu ya. Walaupun saya ngomong loske ini rasanya ya tidak gampang, tapi ya hati saya benar-benar berusaha loske aja wes. Ini semua yang ngatur sudah Allah, skenario dari Allah. Allah itu sutradaranya. Kita sebagai pemain ngikut aja wes gitu loh. Oh, ini ternyata skenario film ini akan ada penyekatan di sini. Terus kita gimana cara jalaninya? Ya wes, sak dermo ya Allah, wes dekatnya sama Allah aja. Kita di situ komplain, kita di situ protes, ndak akan kemudian membuat kita ini jadi nemu solusinya, ndak kan gitu loh. Makanya ketika sekarang kondisinya misal kamu lagi ekonomi susah, kamu nyari duit susah. Wes sekarang prinsipmu gini aja. Oke, ya wes, sekarang saya rezeki dalam urusan duit memang lagi terbatas. Nah sekarang saya mesti jaga rezeki yang namanya kesehatan, ya kan? Kesehatan, gitu loh. Jadi yang namanya rezeki itu bukan hanya uang, tapi juga kesehatan itu juga bagian dari rezeki, gitu loh. Jadi kalau sekarang ini rezeki duitmu ini lagi cupet, jangan sampai rezeki kesehatanmu juga ikut cupet, kan gitu. Ya. Jadi ketika kamu sekarang ini PPKM, bismillah, wes, rezekiku boleh, masalah duit boleh cepet, tapi rezeki kesehatan tidak boleh cepet, kan gitu loh. Syukur-syukur rezeki masalah duit yang tidak cepet, sehat ya terus sehat, gitu loh ya. Gitu ya. Ya jelas, loss itu maksudnya ya kita tawakal full lah sama Allah.
dengan setelah kita prokes gitu ya, dengan doa ya, seperti yang jelaskan di depan tadi, pakai pedang, pakai tameng kan gitu loh. Gitu ya. Jadi sekarang ini kita dibuat enjoy aja ya, dalam artian di sini berpikir yang baik-baik saja gitu loh. Ya, berpikir yang baik-baik saja, hatinya dibuat gembira, mencari jalannya syukur gitu loh. Dan ketika kamu di sini saat ini kok bener-bener lagi dicoba ngedrop badanmu, ngedrop, kamu butuh motivasi, butuh semangat. Gimana mas caranya saya untuk bangkit? Dulu cara saya untuk bangkit itu apa? Saya memotivasi diri saya sendiri. Dan saya memotivasi orang-orang yang di situ terkena penyakit COVID, termasuk saya motivasi keluarga saya sendiri itu apa toh? Satu, bahwa kita ini gitu ya, masih dibutuhkan banyak orang. Kita ini dalam hidup ini masih banyak PR-PR yang belum diselesaikan. Kita ini dalam hidup ini harus berusaha menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Jadi saya harus sembuh, sehingga saya bisa menebarkan kemanfaatan untuk banyak orang, sehingga saya bisa lebih banyak jariahnya lagi, sehingga dosa-dosa saya bisa lebih banyak diampuni lagi oleh Allah. Yang kedua, ketika saat ini kamu lagi ngedrop, ingat lagi tentang keluargamu. Buat Anda yang sekarang saat ini mungkin sudah sepuh, ingat lagi, Anda punya anak, Anda punya cucu, setidaknya Anda harus usaha sehat, aku harus usaha sehat, aku harus makan yang banyak. Aku harus sehat, pikiranku harus di situ berusaha untuk berpikir yang baik, ya, badanku harus kuat, biar aku bisa main lagi sama anak-anakku, biar aku bisa kumpul lagi sama cucuku, sehingga yang ada apa? Semangat lagi gitu. Anda yang sekarang saat ini dicoba mungkin positif, Anda sekarang coba usaha bagaimana biar bisa sehat, mungkin makan tidak ada rasanya gitu ya, tidak ada rasanya, pahit gitu loh. Anda usaha, tetap saya biar bisa makan yang banyak, saya harus bisa sehat, saya pengen bisa membahagiakan orang tua saya masih punya cita-cita gitu ya. Saya harus bisa membahagiakan pasangan saya, yang belum nikah, saya kan belum nikah, saya harus bisa nikah, kan gitu. Makanya saya harus usaha sehat. Jadi Anda ingat circle sekitar Anda itu loh, keluarga Anda itu untuk memotivasi diri Anda. Ya, entah itu orang tua Anda, ya Anda ingat orang tua Anda lagi, saya harus sehat, saya pengen kumpul sama orang tua saya belum bisa bahagiakan orang tua saya, maka saya harus sehat. Buat kamu yang sekarang punya anak, saya harus sehat, saya harus bisa melihat anak-anak saya sampai dia tumbuh dewasa, sampai dia berkeluarga, saya harus sehat. Ya. Buat kamu yang sekarang misalnya, ya lagi bujang atau lagi apa, wes kamu cari apa yang bisa membuat motivasi kamu itu jadi sehat lagi untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kamu. Ya, untuk membuat diri kamu juga bahagia, bagaimana caranya? Dipaksa betul gitu loh. Jangan sampai aku makan pahit, rasanya pahit, aku udah mau makan gitu ya. Ya terus piye gitu loh. Ya. Jangan manja-manja lah. Ya memang ini berat sakitnya, tapi kamu harus kuat. Kuat. Kamu punya keluarga kok. Mereka mengharapkan kesembuhan kamu. Mereka pengen lagi kamu senyum. Mereka pengen lagi kamu keluar dari rumah. Maksudnya tidak isolasi mandiri lagi gitu loh ya. Mereka pengen kumpul lagi sama kamu. Mereka pengen bahagia lagi sama kamu gitu loh. Dan kamu apa tidak pengen lihat senyum mereka gitu loh ya. Makanya kalau kamu di situ pengen melihat senyum mereka, kuat no badanmu, sehat no badanmu gitu loh. Makan yang banyak, vitamin yang cukup gitu ya. Kalau vitamin yang banyak overdosis nanti malahan gitu ya. Yang penting kamu sehat. Buat hatimu itu bahagia gitu loh. Buat hatimu itu gembira gitu ya. Jadi insya Allah lah, husnudon billah, kita akan segera bisa melalui fase-fase ini gitu loh. Yang penting semuanya coba, ayo tuh saya ngajak bareng-bareng. Berpikir positif itu bukan berpikir positif COVID, tapi berpikir positif bahwa sebentar lagi insya Allah COVID ini akan segera selesai. Gitu loh. Ya. Berpikirnya positif gitu. Anda lihat sepak bola, Euro, banyak banget penontonnya kayak gitu ya. Anda berpikir positifnya gimana? Jangan kok, lah itu Euro, boleh enggak maskeran, kapan Indonesia kayak gini? Anda cari jalannya syukur, gini loh. Alhamdulillah di Eropa sana sudah banyak yang enggak maskeran. Insya Allah sebentar lagi gilirannya Indonesia. Gitu kan enak toh? Saya punya teman di Amerika sana, dia cerita, alhamdulillah di Amerika sudah banyak yang enggak maskeran. Ya kita husnudon, alhamdulillah. Insya Allah sebentar lagi Indonesia juga di situ kembali normal lagi, kan gitu. Jangan kita itu Amerika sudah gini, ini sudah gini, tidak akan selesai solusinya. Kita cari jalannya syukur sih. Sekarang ini wabah COVID di Indonesia ini tidak segera pergi karena apa? Orang Indonesia itu susah untuk syukur. Tak kasih tahu, susah nyari jalannya syukur. Senang banget yang namanya nyeritakan berita-berita negatif. Begitu ada berita-berita yang sekiranya tentang kebaikan, ya
kesembuhan naik misalnya, jumlah vaksinasi naik, tidak pernah di blow up sama media. Yang di blow up apa? Kematian naik, di blow up. Alasannya biar warga itu pada taat, biar pada sadar prokes. Mas, Mbak, para jurnalis, para wartawan, termasuk wartawan dadakan yang suka nge-share status orang yang tidak dikenal kayak gitu ya. Sekali lagi saya kasih tahu, orang itu tidak usah ditakut-takuti, sekarang itu semua sudah takut, alias banyak yang takut. Sekarang ini saatnya kita ini menyebarkan gitu ya, semangat untuk mencari jalannya syukur. Yang sehat tetap bisa nemu jalannya syukur, menjalankan protokol kesehatan dengan baik gitu ya. Kemudian yang sakit ya tetap bisa nemu jalannya syukur, biar dia bisa punya semangat lagi untuk sembuh. Biar bisa punya semangat lagi untuk sembuh. Dan untuk Anda yang saat ini di Qodar, kok misalnya ada salah satu atau dari beberapa keluarga Anda atau orang-orang terdekat Anda yang di situ meninggal karena COVID, kita ambil jalannya syukur juga. Ya, dicari jalannya syukur. Yang pertama, sesuai dengan dalilnya, sesuai dengan hadisnya, barang siapa yang di situ menemui taun, menemui wabah penyakit, kemudian dia bersabar, ya, dan dia tetap tinggal di dalam tempat itu, kok dia meninggal gitu, maka dia dicatat sebagai syahid. Ya, sebagai syahid, maka Anda bersyukur salah satu dari keluarga Anda atau sahabat Anda atau teman Anda ada yang dicatat sebagai syahid. Yang kedua, itu artinya bahwa tugasnya di dunia ini sudah selesai dan Allah lebih sayang kepada mereka gitu loh. Dengan artian apa? Kalau ada saat ini mungkin orang yang ngejauhi kamu, ya, kemudian ada orang yang di situ merasa ngolok-ngolok atau kamu merasa diolok-olok, merasa dijauhi, abaikan itu semua. Abaikan itu semua. Kenapa? Kamu hidup itu loh ya, bukan dijamin oleh mereka. Bukan dijamin oleh mereka. Dan mereka ngolok-ngolok paling sehari 2 hari. Dan orang itu tidak akan mati-mati kalau sampai dia itu belum mengalami seperti apa yang dia tuduhkan pada orang lain itu, atau apa yang dia olok-olokkan kepada orang lain itu. Jadi kamu tidak usah balas dendam ke orang itu, tidak usah. Ketika kamu dizolimi, doanya orang yang dizolimi itu mustajab. Salah satu dakwatun mustajabah, la syakka fihi. 3 doa itu mustajab, tidak mungkin ditolak sama Allah. Salah satunya adalah dakwatul matlum, doanya orang yang dianiaya. Kalau kamu merasa dianiaya, kamu merasa ini gimana orang tua aku padahal sebenarnya dia nggak positif, tapi kok di COVID kan dan lain sebagainya, misalnya, kok ada yang sampai seperti itu gitu misalnya. Atau kamu merasa bahwa ini gimana tetangga-tetangga kok pada bilang kalau orang tua aku gini, pada meremehkan orang tua aku, pada jelek-jelekin keluargaku, katanya gini. Sudahlah, doamu itu mustajab. Lah doamu yang mustajab itu jangan kamu gunakan untuk mendoakan jelek mereka. Sayang, eman. Lebih baik kamu gunakan untuk mendoakan kebaikan dirimu dan keluargamu atau orang yang telah meninggal dunia itu. Ya. Jadi jangan sampai kamu gunakan untuk menjelek doa biar dia salah nanti. Enggak, eman. Sayang. Kamu gunakan doa kebaikan itu untuk dirimu aja atau untuk keluargamu aja. Itu lebih powerful lagi gitu lah. Lebih powerful lagi. Jadi mulai sekarang gitu ya, kita berusaha lah dalam kondisi apapun kita ini, berusaha untuk selalu mencari jalannya syukur. Berusaha mencari jalannya syukur. Allah pasti nanti akan ngasih nikmat kok. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Jadi kalau kamu pengen hidup kamu bahagia, yang pertama ya, sabar. Kuncinya itu sabar. Ya, hidup ini proses. Dan dalam menjalani proses itu tidak ada yang instan. Kita butuh yang namanya kesabaran. Setelah sabar, yang kedua, kita menghadapi peristiwa ini, berusahalah untuk mencari hikmahnya. Nemu hikmahnya. Apa sih hikmah di balik ini semua? Oh, adanya COVID ini, kita jadi merasa kecil ya di mata Allah. Ternyata hanya dengan virus yang tidak tampak mata aja loh. Manusia semuanya kalang kabut kok. Kalang kabut. Tidak usah sombong. Entah itu kamu bilang konspirasi dan lain sebagainya. Kalaupun itu konspirasi, tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan ada virus ini. Gitu loh. Artinya apa? Pahami dulu bahwa ini semua adalah kehendak dari Allah. Tidak usah menyalahkan sana sini, suudon sana sini. Percuma. Cari hikmahnya. Ya, cari hikmahnya. Nemu hikmahnya. Kenapa ya kok Allah ngasih cobaan ini? Ya Allah, mungkin saya biar tambah dekat sama Allah gitu. Selama ini saya kok kurang syukur sama Allah. Begitu dikasih penyakit COVID di sekitar kita ini, lah kok kita jadi tambah dekat sama Allah, tambah banyak doanya, ya kan? Tambah banyak ikhtiarnya, tambah rajin ibadahnya.
Loh, ini bisa jadi dimaksud seperti itu. Ada hikmahnya. Yang ketiga, temukan jalannya syukur. Nek kamu sudah bisa sabar, terus kemudian kamu sudah bisa nemu hikmahnya, yang ketiga, maka kamu akan bisa nemu jalannya syukur. Gitu. Ya, kalau kamu sudah bisa 3 hal itu tadi, insya Allah lah, apapun kondisi yang kamu hadapi saat ini, maka kamu akan bisa menerima itu semuanya dengan ridho, dengan hati yang tenang, gitu loh. Entah kamu sekarang dalam kondisi sehat, entah kamu dalam kondisi sakit, gitu ya. Kalau kamu sudah bisa sabar, kamu sudah bisa ketemu hikmahnya, kamu akan bisa nemu jalannya syukur, wes, tinggal dinikmati aja hidup ini. Dinikmati aja hidup ini. Meskipun ya keadaan di sana bilang orang susah, tapi kalau kita bisa sabar nemu hikmahnya dan bisa nemu jalannya syukur, kita akan bisa menjadi pribadi atau hamba yang di situ hidup ini benar-benar bisa tenang, bisa tambah dekat sama Allah. Ya, jadi semangat, ya, sekali lagi semangat. Dalam kondisi apapun tetap semangat, ya. Jangan lupa protokol kesehatan dijalankan, ya, pakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, kemudian menghindari salaman. Dan juga jangan lupa 5M yang lainnya, apa itu, memperbanyak berdoa kepada Allah, gitu ya. Terus kemudian melakukan olahraga sesuai dengan usianya, dilihat usiamu itu berapa sekarang, gitu ya. Dan olahraganya tidak usah yang berat-berat. Lawang usianya sudah, mohon maaf, mungkin jenengan usianya sudah 73 tahun lah, kok masih olahraga gulat, kan ya nanti malah encok pegelinu, kan gitu ya. Olahraga yang sekiranya sesuai dengan karakter usianya apa, gitu ya. Terus kemudian juga di situ mengkonsumsi vitamin, makanan yang bergizi, dan juga selalu berusaha untuk memikirkan segala sesuatu itu yang baik-baik, husnudzon billah, menghindarkan dirinya dari stres. Ya, hindarkan diri dari stres. Kalau kamu stres nanti gampang ngedrop penyakitnya, gitu ya. Dan kemudian melakukan yang namanya tawakal full, totalitas serahkan kepada Allah. Saya ingat nasihat mama saya ingat nasihat abi saya, gitu ya. Kalau kamu pengen menyelesaikan suatu masalah, gampang caranya. Masalah itu bisa selesai pakai duit. Tapi bukan duit money, itu bukan, gitu ya. Duit, D-U-I-T. Apa itu D-U-I-T? Doa. Ayo doa. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Janjinya Allah hak, dikabulkan, pasti. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Jadi kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Karena janjinya Allah itu hak. Dan doa yang dikabulkan itu ada 3 macam cara mengabulkannya. Yang pertama, dikontan. Saat itu juga langsung dikasih. Yang kedua, ditunda waktunya, gitu ya. Ditunda, mungkin kamu mintanya hari ini, ternyata sama Allah dikasihnya besok. Atau yang ketiga, diganti, ya, dengan yang lebih baik, gitu ya. Diganti yang lebih baik. Mungkin kamu mintanya saat ini keluargamu, waktu saat itu keluargamu sembuh, tapi ternyata Allah berkehendak, ternyata beliau meninggal dunia, berarti itu yang terbaik menurut Allah, gitu loh. Artinya doamu tetap dikabulkan, gitu ya. Doamu pasti dikabulkan. Makanya berdoa, dan kalau doa itu harus yakin. Kalau kamu tidak yakin, lah gimana? Wong Allah sudah berjanji kok. Ud'uni astajib lakum. Minta kamu sama aku, tak kasih, tak kabulkan. Ya, jangan diremehkan janji Allah. Janji Allah itu hak loh, pasti. Duit. Yang pertama D-nya doa. Yang kedua usaha, ikhtiar. Ikhtiar pakai apa ya? Tadi prokes, pakai masker, ya Allah. Kadang-kadang saya tuh kok gumun ya, orang pakai masker kok susahnya, Masya Allah. Padahal ini kan untuk menjaga diri kamu dan juga menjaga orang lain juga, gitu loh. Setidaknya kalau kamu pakai masker, orang ketemu kamu itu ya nyaman. Oh, mulutnya tersafety gitu ya, tersegel, aman gitu loh. Kan paling tidak seperti itu ya, menjaga diri kamu dan menjaga orang lain itu bentuk ikhtiar, doa, usaha. I-nya apa? Iman sama Allah. Ibadahnya dikencengin lagi, gitu ya. Yakin bahwa ini adalah qadar dari Allah. Makanya ketika menghadapi qadar cobaan bagaimana? Sabar. Qadar musibah bagaimana? Istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, gitu. Iman, tambah imannya lagi, gitu loh ya. Diperkuat lagi keimanannya, ibadahnya dikencengin lagi. Yang keempat apa? T-nya tawakal. Sudah tawakal. Saya sudah doa ya Allah, saya sudah usaha, sudah ikhtiar ya Allah, saya juga ibadahnya sudah saya berusaha kencengin ya Allah. Sekarang saya pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Tawakal. Bismillah, beres insya Allah. Mudah-mudahan gitu ya. Kita oleh Allah diberikan keberkahan dan kemudahan. Ini ada yang tanya bagaimana kalau misalnya keluarga ada yang meninggal terkena COVID, terus kemudian pertama-tama disucikan dan lain sebagainya. Gini,
untuk membesarkan hati Anda dan juga keluarga Anda ketika ada keluarga Anda yang kemudian saat ini diqadar oleh Allah meninggal dalam kondisi COVID, kemudian diramut dengan cara yang berbeda dari biasanya. Kalau bahasa saya itu dengan cara yang spesial, gitu ya. Gini aja diambil jalannya syukur. Orang spesial itu, gitu ya, maka dia pun ketika meninggal diramutnya dengan cara yang spesial. Itu aja, ya. Jadi ketika ada anggota keluarga Anda, teman Anda yang meninggal karena COVID, terus peramutannya jadi terbatas, ya dispesialkan gitu, dalam artian tidak seperti yang lainnya gitu loh ya. Bahkan membutuhkan biaya yang banyak untuk peramutannya dengan cara yang spesial, dengan cara yang tidak biasa. Itulah bentuk ya penghormatan kepada orang yang meninggal dalam kondisi spesial. Karena apa? Di kondisi meninggal dalam kondisi COVID, di kondisi COVID ini dicatat sebagai syahid. Berarti dia orang yang spesial. Gitu aja. Ya Anda ambil jalannya syukur gitu aja gitu loh. Bahwa saat ini keluarga Anda atau orang terdekat Anda ada yang meninggal karena COVID, berarti dia orang spesial. Sudah. Adapun peramutannya dengan cara spesial, yakin memang dia orang spesial gitu loh. Bahkan orang dalam kondisi meninggal, dalam kondisi wafat, dalam kondisi syahid, itu dimakamkan sak pakaiannya itu. Ya, dikafani kafannya ketika dia mati dalam kondisi berperang saat itu gitu loh. Dan sekarang juga kondisinya seperti itu. Makanya diambil jalannya syukur aja. Apapun yang terjadi saat ini, cobalah selalu temukan jalannya syukur. Ini adalah kehendak dari Allah. Kita tidak boleh melaknatinya, kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh mencaci maki keadaan ini. Tapi kita harus berusaha untuk sabar, tawakal, dan juga temukan jalannya syukur. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Ada yang kurang lebih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum Pak P dari Mekah. Mohon doanya Pak P ya. Mudah-mudahan nanti Pak P bisa umroh dan bisa haji, dan mendoakan kami semua yang ada di Indonesia agar wabah COVID khususnya di negara Republik Indonesia ini bisa segera hilang. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang sehat senantiasa diberikan atau dijaga kesehatannya, dan juga wabah COVID ini bisa segera hilang dari muka bumi ini. Dan ibadah kita bisa semakin lancar, maisha kita, rezeki kita juga semakin banyak, semakin sukses, semakin barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Ada kurang lebih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, khusnudhan billah. Yakin, temukan jalannya syukur. Ini yang terbaik untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.